Penghuni rumah tua, balik lagi di channel Rumah Tua. Kali ini kita akan membahas tentang 6 film horor produksi Asia yang wajib untuk kamu tonton. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info-info seram lainnya. Menonton film merupakan pilihan yang paling digandrungi untuk mengisi waktu luang. Film horor masih menjadi genre nomor 1 yang paling banyak dipilih oleh seluruh orang di dunia, bahkan di Indonesia. Kali ini Rumah Tua sudah merangkum 6 film horor produksi Asia yang wajib untuk kamu tonton. Penasaran apa saja filmnya? Let's break it down. Film yang pertama datang dari negeri Sakura, Jepang. Film ini berjudul Noroi: The Curse yang dirilis pada tahun 2005 silam. Film ini menceritakan tentang kehidupan peneliti supranatural yang bernama Masafumi Kobayashi. Kobayashi melakukan penyelidikan atas kasus-kasus supranatural, termasuk kasus yang menimpa artis terkenal yang bernama Maria Takagi. Maria Takagi ini pernah kesurupan saat sedang live di salah satu stasiun TV. Awalnya, Kobayashi merasa kasus-kasus yang ia selidiki ini tidak memiliki hubungan sama sekali. Namun, seiring dengan investigasi yang mendalam, ternyata Kobayashi menemukan bahwa kasus-kasus yang ia selidiki saling berhubungan dan menciptakan teka-teki besar. Film yang kedua berasal dari Indonesia yang berjudul Keramat yang dirilis pada tahun 2009 silam. Film ini menceritakan tentang rentetan kisah misterius yang dialami oleh kru film saat sedang perjalanan ke Yogyakarta. Mia merupakan sutradara untuk film berjudul Menari di Atas Angin. Mia bersama timnya bertolak dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Tim ini terdiri dari asisten sutradara yang bernama Sada, Dimas selaku manajer produksi, serta 2 pemeran utama lainnya yang bernama Migi dan juga Dias. Selain itu, Mia juga membawa tim produksi lainnya yang bernama Poppy dan seorang kameramen yang bernama Cungkring. Namun, Mia dan timnya mendapatkan gangguan setibanya di Yogyakarta. Mulai dari Migi yang tiba-tiba merasakan sakit, sampai kemunculan pria tua yang tak dikenal yang menyuruh mereka untuk pulang. Gangguan tersebut bahkan membuat Migi semakin lemah dan tak berdaya. Hingga pada suatu malam, tim menemukan Migi sedang nyinden dalam bahasa Jawa. Film yang ketiga berasal dari Philippines yang berjudul Dark Room, rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan tentang kehidupan sekelompok remaja yang menyebut diri mereka pemburu hantu, yang konon katanya hanya untuk hiburan belaka. Tetapi ketika mereka menemukan sebuah kamera tua dan bermain-main dengan kamera itu, tanpa sadar mereka telah memanggil iblis. Iblis merasuki salah seorang anggota kelompok tersebut dan kemudian menimbulkan hal-hal yang aneh hingga berujung kematian semua orang di dalam kelompok tersebut secara satu persatu. Film yang keempat berasal dari negeri Ginseng, Korea Selatan yang berjudul Gonjiam: Haunted Asylum. Film ini dirilis pada tahun 2018 lalu. Kengerian rumah sakit Gonjiam sebagai salah satu lokasi urban legend masyarakat Korea Selatan akhirnya diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Pada era tahun 1970-an, rumah sakit Gonjiam ini dibangun dengan nama lengkap Gonjiam Psychiatric Hospital. Rumah sakit ini dibangun di kawasan Bukit Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan. Pada tahun 1996, rumah sakit ini resmi ditutup karena beredar rumor bahwa banyaknya pasien serta pegawai rumah sakit yang tewas secara misterius. Cerita dalam film ini kemudian dibuka karena beredar berita tentang hilangnya 2 orang yang mencoba memasuki rumah sakit Gonjiam tersebut.
Berita ini membuat seorang YouTuber yang bernama Han Junwi merasa tertantang untuk masuk ke rumah sakit tersebut. Apakah sang YouTuber selamat? Film yang kelima ada film The Medium asal Thailand yang dirilis pada tahun 2021 silam. Film ini menceritakan tentang perjalanan sekumpulan pemuda yang ingin membuat film dokumenter tentang kehidupan di pinggir Thailand yang dijalani oleh para medium atau dukun. Akhirnya terpilihlah satu dukun yang bernama Nim untuk diwawancarai dan dibuat film dokumenternya. Nim menceritakan tentang bagaimana kehidupannya setelah dirasuki oleh Dewa Bayan, dewa yang melegenda di Thailand. Film yang keenam, film Incantation asal Taiwan yang dirilis pada tahun 2022. Incantation merupakan film yang menceritakan tentang perjalanan Lee Ronan. Film ini menceritakan tentang kehidupan Lee Ronan yang menderita karena melanggar salah satu pantangan sebuah kepercayaan pada 6 tahun yang lalu. Pada saat itu, Ronan dan pacarnya juga beberapa temannya datang ke sebuah desa terpencil untuk memburu hantu. Konon, ada sebuah terowongan terlarang dan terkutuk yang dilarang untuk dimasuki di desa tersebut. Ketika Ronan dan tim dalam perjalanan ke sana, tanpa disadari, mereka melindas sesuatu. Setelah dicek, ternyata mereka melindas salah satu patung yang digunakan untuk upacara Bunda Buddha. Ronan tiba-tiba mual dan akhirnya muntah. Setelah bernegosiasi, Ronan akhirnya diperbolehkan untuk mengikuti upacara tersebut. Setelah bernegosiasi, Ronan akhirnya diperbolehkan untuk tetap berada di kampung tersebut, tetapi dengan syarat tidak melakukan apapun dan tidak untuk mengikuti upacara tersebut. Akan tetapi, Ronan mesti ikut dalam perkenalan kepada tetua yang berada di kampung tersebut. Lantas, apa yang akan terjadi kemudian? Nah, itulah 6 film horor produksi Asia yang wajib kamu tonton. Buat kamu yang udah menonton salah satu atau mungkin semua dari film-film yang disebutkan tadi, bisa tulis di kolom komentar apa sih yang kamu tangkap dari film-film tersebut. Buat kamu yang ada ide-ide atau saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.